سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وله أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما علمنا يا رب العالمين. Alhamdulillah sekalian jemaah muslim yang bersama yang semoga selalu menjaga lindungan serta Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bacaan kita, ngaji bareng kita pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Simbah Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab hurur, tinggal closingnya saja, penutupnya saja. Nah, di bab tipu muslihat ini, di closingnya sang imam mengatakan rahimahullah ta'ala, faya'arifu min rubu'il ibadati wal 'adati ma huwa muhtajun ilaihi wa ma huwa mustaghnin anhu. Jadi maka si hamba, maksudnya kita, mengetahui dari seperempat bab ibadah dan seperempat bab kebiasaan, bab adat. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf banget, jadi dulu waktu kita ngawalin kitab ini itu tak lompat langsung di bab al-muhlikat, bab yang membinasakan seseorang. Kenapa tak lompat? Karena pembahasannya memang saat itu kita ngebahas terkait hati. Kalau pakai kitab Ighathatul Lahafan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terlalu ketebalan, terlalu melebar kemana-mana. Menurut ana ya, enggak terlalu detail, mungkin lebih pasti terlalu detail. Kemudian tak carikan yang sedikit lebih singkat. Insya Allah nanti kalau usianya panjang, nah nanti kita ulang lagi dari bab yang belum kita ambil ini. Jadi kitab ini itu ringkesan sebenarnya, ringkesan dari kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ringkesan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ringkesan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu sebenarnya punya mukadimahnya dulu sebelum baca kitab itu. Ditulis oleh Imam Ghazali juga. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan seorang mendapatkan hidayah. Demi kitab Ihya Ulumuddin itu dikomentari oleh para ulama bahwa Imam Ghazali ini itu tidak menyisakan bab untuk dibahas oleh ulama setelahnya. Jadi semuanya diambil oleh beliau. Akhirnya ulama setelahnya itu nggak punya kesempatan untuk nulis buku. Seolah-olah begitu, kata para ulama begitu. Sehingga mereka hanya punya apa istilahnya? Hanya punya kesempatan untuk meringkas dari kitabnya beliau itu. Makanya sekelas Al-Imam Ibnu Jauzi, ulama top dari kalangan Hambali itu cuman meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin, terus jadilah kitab Minhajul Qasidin. Tapi masih terlalu besar, kemudian diringkas lagi oleh ulama yang datang setelahnya, yaitu Al-Imam Al-Qadhi ini, Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, kurang lebih begitu. Memang ulama begitu, Bapak. Jadi kerjaan mereka itu melihat tulisan sebelumnya terus diringkas itu. Contoh misalnya kayak, tapi Imam Ghazali ini memang kita akuin beliau masya Allah luar biasa sekali. Yang nggak layak kadang ngomong begini, bukan siapa-siapa masa menilai ulama. Nah, beliau punya kitab usul fikih yang top, namanya Al-Mustasfa, bukan Al-Mustashfa ya. Kalau Al-Mustashfa artinya rumah sakit, tapi ini Al-Mustasfa. Nah, intisari artinya dari kata sofa, jernih gitu.
tapi itu aja udah tebel banget. Nah, kitab tentang usul fikih itu diringkes juga oleh kakek buyutnya Al-Imam Najmuddin ini, Al-Imam Al-Muwaffaquddin namanya. Itu santrinya ini kalau nggak salah beliau itu santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu anak buahnya ya, prajuritnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Al-Imam Muwaffaquddin itu prajuritnya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu salah satu pahlawan Islam di perang salib zaman dulu itu Bang. Perang salib itu yang serem itu. Nah, diringkas di kitab namanya Raudhatun Nadhir. Nah, Raudhatun Nadhir kitab usul fikih dulu dipelajari di Libya. Jadi ulama kerjanya begitu. Kitab ini diringkas, dipermudah, di ini itu. Nah, terus tapi kitab itu sulit banget, sulit banget. Nah, kadang apa nih kita bahas sedikit budaya ulama itu kadang agak unik. Misalnya menyelesaikan kitab ulama sebelumnya yang belum selesai. Nah, misalnya kayak Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu punya kitab Jalalain atau Tafsir Jalalain. Belum selesai terus dilanjutkan muridnya Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, ada yang modelnya urut-urutan begitu. Simbahnya, bapaknya, dia begitu. Jadi Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu punya kitab usul fikih juga. Nah, mbahnya nulis, kan itu Ibnu Taimiyah kan nama marga, ulama semua top itu. Mbahnya nulis kitab usul fikih, nggak selesai meninggal. Dilanjutkan bapaknya, nggak selesai meninggal. Dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah sampai selesai Pak. Cuman kitab itu kalau kita baca mumet karena tidak urut bagus begitu. Alhamdulillah, masya Allah kirim ulama-ulama zaman sekarang ya. Pak Dokter siapa gitu lupa namanya. Sama beliau itu dirapikan sehingga kalau kita baca itu enak. Nah, kita baca itu paham. Nah, dirapikan jadi susunnya rapi terus bahasanya sedikit dipermudah dan alhamdulillah sudah tercetak. Alhamdulillah sudah tercetak. Jenengan kalau jalan-jalan di perpustakaan ya, misalnya di Kairo atau di Saudi atau di beberapa tempat itu banyak karya ulama yang belum tercetak, jutaan bayangkan. Ulama zaman dulu yang masih ngedongkrok di perpus itu belum tercetak. Nah, masih ngedongkrok gitu, masih antrian nanti di tahqiq di ini di itu gitu. Nah, baik lanjut lagi. Jadi kitab ini itu terdiri dari 4 hal. 4 hal itu memang terkait perilaku kita. Semuanya udah lengkap di sini. Yaitu terkait ibadah, kebiasaan nanti yang bisa masuk dalam ranah ibadah. Kemudian hal-hal yang dapat membinasakan kita, hal-hal yang dapat menyelamatkan kita. Nanti istilahnya al-munjiyat. Hal yang dapat menyelamatkan kita. Nah, hal terkait ibadah dan yang kebiasaan ini itu nanti kalau kita baca, insya Allah kita balik lagi kalau usianya panjang, itu ada hal yang memang kita butuhkan. Ma huwa muhtajun ilahi, yang kita membutuhkan hal itu. Wa ma huwa mustaghnin anhu. Tapi ada yang kita nggak butuh, itu karena memang sudah nyetel, sudah terbiasa. Misalnya kayak antum-antum kan nggak butuh latihan untuk mendisiplinkan diri sholat 5 waktu. Sudah disiplin misalnya. Wa yata'addabu bi adabi syar'i, dan bagaimana bersopan santun sesuai dengan syariat. Jadi ulama itu Bapak mohon maaf nih, tidak ada satupun yang dengan sengaja menyelisihi syariat, tidak ada. Tapi kok berbeda-beda ya, mereka melihat bahwa yang sesuai syariat menurut pemahamannya begini. Makanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bunyinya gini, kalami shawab, ucapanku ijtihadku itu benar kata dia, wayahtamilu al khata, tapi ada kemungkinan salah juga karena hanya sebuah hasil ijtihad. Wa kalamu ghairi, tapi ucapan ulama-ulama selainku itu khata, salah,
wa yahtamilu as-shawab, tapi bisa jadi benar. Jadi memang ijtihad itu begitu. Nah, pendapat kita harus melihat memang ini yang benarnya seperti ini. Gitu. Wallahu taala. Saya lanjut lagi sehingga mereka tidak saling menyalahkan, ya, saling menguatkan. Dan para imam dulu itu terakhir, ya, misalnya kalau Imam Syafi'i dapat hadis begitu, datangnya ke Imam Ahmad bin Hanbal untuk ditanya, ini hadisnya sahih atau tidak. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal ketika nemu hadis, dia datang ke Imam Syafi'i, ini kira-kira maksudnya bagaimana? Ya, mereka saling melengkapi. Tapi wa ya'rifu min rub'il muhlikat jami'a al-aqabati al-mani'ati bin tariqillah ta'ala. Jadi dari 1/4 kitab ini tentang al-muhlikat, hal yang dapat membinasakan kita jadi tahu tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang tercegah dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah baca ini jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini begitu. Wahya as-sifatu al-madhmumatu fi al-khalq, yaitu sifat-sifat tercela yang ada pada makhluk. Nah, kita sudah belajar semua, alhamdulillah ya. Walaupun beliau bilang itu hanya garis besarnya saja, padahal menurut kita sudah terasa jelimet, terasa detail. Entah bab riya, bab sum'ah, bab takabur dan lain-lain sebagainya. Wa ya'rifu min ruku'i al-munjiyat. Nah, ini bab berikutnya lagi. Dan seorang akan tahu dari 1/4 bab yang dapat menyelamatkan seseorang di kehidupan dunia, terlebih lagi di akhirat. As-sifati al-mahmudata allati la budda an tudu'a khalfan minal madhmumati ba'da wahmiha. Dan nanti dari bab 1/4 yang menyelamatkan kita ya dari buku ini itu, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Nah, yang mana sifat-sifat itu harus diletakkan di belakang sifat-sifat yang tercela setelah sifat tercela ini dihapus. Nah, jadi nanti caranya itu kurang lebih, Anda hanya berteori Pak ya, secara praktek mungkin ya keteteran. Nah, sifat tercela itu kita hapusin sedikit-sedikit satu-satu, kemudian di belakangnya kita taruh sifat terpuji, bukan kita kosongin, kita taruh sifat terpuji. Makanya sistem pendidikan sekarang itu, Anda nggak tahu konsep itu dari mana. Nah, pertama itu at-tasfiyah, membersihkan. Karena memang kadang anak-anak itu punya sifat bawaan dari lingkungan atau dari keluarganya hal yang buruk. Nah, Anda pernah berkunjung ke seorang kawan, dia pedagang besar. Saat itu tapi belum haji. Nah, datang anak yang kecil-kecil itu, tiba-tiba ke bapaknya itu misoh. Dia misoh namanya kuasar itu Pak, ala Jawa Timuran gitu ya. Kaget aja, wah ini bocah kayak ngajak ribut. Setelah itu aneh sedikit mencerna, ya iyalah anaknya kayak gitu. Oh, bapaknya kerjanya begitu, misoh-misoh, makanya jadi anaknya belajar. Nah, kadang pendidikan sekarang itu fokusnya itu menghilangkan itu. Ketika sudah dihilangkan, baru ditaruh sifat-sifat yang terpuji. Kayaknya itu produk ulama salaf. Ini contohnya. Di sifat buruknya dihilangkan, baru disuntikan sifat-sifat terpuji. Fa idza ahata bi jami'i dzalika, kalau itu sudah melingkupi dia, nah sifat-sifat terpuji itu sudah dipenuhi, amkanahu al-hadaru minal anwa'i allati asyarna ilaiha min al-ghurur wallahu ta'ala, maka dia akan mampu untuk berhati-hati dari sifat-sifat yang sudah kami isyaratkan tadi itu ya, yaitu dari sifat-sifat ghurur. Seseorang bisa tertipu oleh pikirannya sendiri disebabkan oleh setan. Wallahu ta'ala. Baik, mudah-mudahan selesai. Wa idza fa'ala jami'a dzalika yanbaghi an yakuna khaifan ay yakhda'ahu asy-syaitanu. Jadi kalau orang sudah melakukan hal itu semuanya, maka hendaknya dia khawatir tentang tipu muslihat setan, bahwa setan akan menipu dia. Jadi orang kalau sudah bersih banget, jangan ngerasa dia itu luar biasa. Nah, mohon maaf, kadang orang di bab sebelumnya kan dibahas terkait orang kaya. Nah, di
Misalnya surat Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu taghna. Manusia itu akan menjadi congkak. Kapan itu? Ar-ra'ahu taghna. Ketika dia ngerasa, dia melihat dirinya itu dia kaya banget. Karena ketika orang kaya banget, biasanya sifat yang muncul, yang dimunculkan oleh setan, orang lain butuh aku, orang lain butuh aku, sehingga dia mulai makin congkak begitu. Jadi dia nggak bisa menanamkan diri bahwa besar kemungkinan aku yang butuh mereka, besar kemungkinan aku yang butuh mereka. Makanya kadang bos-bos itu, mohon maaf kalau di sini ada bos-bos ini, kadang bos-bos itu, nah ke anak buahnya itu ngomongnya sembunyinya, kadang enggak semua sih. Nah dia ngerasa anak buahnya butuh dia. Wa yad'uhu ila riyasati wa yakhafu alaihi aidan minal amri min makrillahi ta'ala. Nah, yang sekiranya nanti setan akan menyeretnya lagi untuk fokus mendapatkan kedudukan di hati orang-orang, kan ini nggak boleh gitu. Dan hendaknya dia dan ditakut-takuti wa yukhafu. Setan itu nakut-nakutin dia dari rasa aman dari makar Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Orang itu, seorang muslim tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dari bahwa Allah itu akan mengadab dia, misalnya begitu. Jadi orang salaf kuno dulu itu entah kenapa sifatnya itu selalu takut mendapatkan siksaan Allah, tapi ada sisi harapannya ya, ada sisi harap, nggak takut dong. Nah, dan dalam hal ini tuh Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di sebuah ayat yang panjang. Nah, di penghujungnya itu yang saya ingat itu afa aminu makrallah. Apakah mereka itu orang-orang zalim itu mengira bahwa mereka itu bahkan aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumu al-khasirun. Jadi orang yang merasa makar Allah itu aman, merasa makar dari makar Allah itu hanyalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Nah, lihat apa orang ahli maksiat itu ketika sedang maksiat, wah itu dia mikir Allah itu maaf-maafkan gitu. Nah aja nanti baca istighfar lah, Allah maafkan. Atau mungkin tanpa istighfar Allah itu maaf, Allah maha pemurah, dia lupa bahwa Allah itu siksanya pedih kan begitu. Nah, walidzalika qila oleh karena itu ada yang mengatakan wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang sangat ikhlas itu dalam kondisi yang sangat gawat. Nah, ini dijelaskan itu kalimat yang panjang ya. Kalimat yang panjang sehingga cerita di kitab Kashful Khafa. Nah, annasu kulluhum mauta illa al-amilun. Semua orang itu sebenarnya dia sudah mati. Statusnya itu kayak mayat itu. Illa al-amilun, kecuali mereka yang beramal ibadah. Wal amiluna kulluhum halka. Kalimat ini jalan banget. Dan semua orang yang ahli ibadah itu semuanya binasa. Nah, illa al-amilun, afan sama. Tak ulang lagi nih. An-nasu kulluhum mauta. Semua orang itu dianggap udah kayak bangkai, udah mayat gitu. Illa al-alimun, kecuali mereka yang berilmu, yang paham ilmu. Wal alimuna kulluhum halka. Dan orang-orang yang ahli ilmu itu semuanya binasa. Illa al-amilun, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Jadi ilmunya itu diwujudkan dalam amal soleh. Wal amilun, dan orang-orang yang beramal soleh itu kulluhum gharqa, semua dari mereka tenggelam. Kalau mati-mati juga. Illa susah ya, jadi bingung saya. Illa al-mukhlisun, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya, enggak ada riya-riyanya. Wal mukhlisun ala khatarin azim, dan orang-orang yang ikhlas itu mereka itu dalam bahaya, dalam kebahayaan, dalam bahaya besar. Nah, kenapa? Karena orang-orang ikhlas itu dekat dengan riya. Ikhlas itu dekat banget dengan riya. Kadang ikhlas itu melenceng jadi riya. Mungkin begitu. Allah
taala. Terakhir qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala li syaitan hina qala wa indal maut. Kita kenalan dulu dengan Imam Ahmad nih. Imam Ahmad itu semua imam luar biasa. Nah, tapi pengikutnya Imam Ahmad yang datang setelahnya itu karakternya mirip. Nah, beliau itu benar-benar nggak mau yang sifatnya keduniaan. Ketika seorang khalifah al-wathiq billah, anaknya Mu'tasim billah, rahimahullah ta'ala jami'an amin. Tapi itu menarik Imam Ahmad untuk jadi hakim agung gitu. Kan sama bapaknya di penjara, Mu'tazilah. Terus kemudian sama putranya mau dijadikan hakim agung. Nggak mau beliau. Bahkan ini omongan kosong lagi, mohon maaf. Katanya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah ditanya, Syekh, mungkin nggak waliullah itu dari kalangan yang mazhabnya bukan Hambali? Tapi enggak. Tapi itu enggak ada dasarnya Pak. Ya, saya juga nggak tahu itu dari mana. Karena memang orang-orang yang bermadzhab Hambali itu enggak cinta dunia. Nggak tahu kenapa. Bukan berarti dari mazhab yang lain cinta dunia. Saya nggak boleh ngomong itu. Kita nggak boleh memahami begitu. Karena memang mazhab yang lain itu mereka ulamanya ada yang mau jadi hakim agung. Hakim agung dari kalangan Syafi'i itu banyak Pak. Jadi kalau disebut al-qadhi hakim agung yang mana nih di mazhab Syafi'i itu banyak banget. Ibnu Hajar hakim agung, sebelumnya Hakim al-Asy'ari hakim agung, semua begitu. Tapi kalau dari kalangan Hambali paling cuma Abu Ya'la, susah ya. Dari kalangan Maliki yang kita tahu al-qadhi ya, dari kalangan Hanafi banyak banget. Karena memang dinasti Abbasiyah itu kan mazhabnya Hanafi ya. Dinasti Seljuk mazhabnya apa? Syafi'i. Dinasti Utsmaniyah yang kemarin tuh mazhabnya Hanafi. Dinasti yang ada di Eropa, Andalusia dan Afrika di situ mazhabnya Maliki. Coba sebutkan satu dinasti yang mazhabnya Hambali. Nggak ada. Satu dinasti. Kerajaan Saudi itu cuma kemarin, kan munculnya baru kemarin. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu kan rumahnya dari tanah liat begitu. Nah, kerajaan datang, Om Mahmud tak bangun sing rada pantes. Enggak mau di. Memang gitu. Enggak tahu kalau yang sekarang ya. Mungkin udah mulai dunia masuk ya enggak ngerti. Nah, Imam Ahmad itu bikin gerah setan karena enggak ada celah untuk setan masuk gitu loh. Bikin gerah gitu, jengkel. Nah, Imam Ahmad itu berkata kepada setan ketika setan itu ngomong ke dia pas Imam Ahmad mau mati, mau meninggal. Futtani, kata setan. Futtani. Bah, kamu itu bikin kami matang. Kami itu binasa gara-gara kamu itu disusah goda orang-orang susah gara-gara Imam Ahmad. Fakul, nah di riwayat yang lain kalau asal bunyinya faqala. Kemudian Imam Ahmad berkata, la ba'du, setelah aku mati tenang, kamu nggak bakal kerepotan lagi. Masya Allah, berarti Imam Ahmad itu bertarung sama setan sampai menjelang kematian. Kan legendanya banyak bagi legenda yang sahih. Dalam manaqibnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau kan lagi di penjara, didatangi oleh seseorang. Bah, si fulan kemasukan jin. Biasanya kan didatangi Imam Ahmad terus jinnya hilang. Tapi dia kan di penjara, kan gak mungkin minta tolong sama sipirnya, keluarin sebentar ya biar mulutnya orang. Kan gak mungkin terus dikasih sendal. Ini gebok pakai sendal. Begitu datang mau dipukul begitu setannya udah hilang, udah kabur. Nah, baru sendalnya Imam Ahmad. Orang kalau bertakwa gitu, ya kayak Bilal bin Rabah itu bertakwanya pol, sendalnya sudah di surga duluan ya. Nabi Muhammad sampai dengar, ini sendalnya Bilal. Masya Allah, memang begitu. Nah, lanjut. Fala yang bagi ayu farid, tenang aja Pak, nggak usah takut sama setan. Kalau kita itu benar-benar niat mendekat sama Allah, kita itu dinaungi malaikat. Wahafathumul malaikat, malaikat naungin kita. Ya setan nggak baru mendekat, kita dinaungi malaikat.
Nah, terakhir falayam bagi ayyufariqa al khawfa qulub ayyufariqa al khawfa qulub al awliya'i abada. Hati para kekasih-kasih Allah itu nggak boleh melepaskan diri dari yang namanya takut, khawatir bahwa nanti Allah tidak akan merahmatinya. Harus ada itu gitu. Walaupun si rojaknya harus ada. Nah, ini dah kita bahas di atas. Nas'alullah ta'ala as-salamata minal ghurur. Kita berlindung, saya mendoakan buat antum semuanya, kurang lebih Imam Ahmad, Imam Ibnu Qudamah ngomong gitu. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari sifat ghurur wa husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah SWT menutup kita dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Didapatkan ketika orang itu punya sifat salamatus sadr, hatinya itu bersih. Nah, dulu pernah kita bahas sih, ada orang yang kerjaannya itu setiap orang mau meninggal, mungkin dia sibuknya di IGD begitu, itu ditalkin la ilaha illallah begitu. Dari sekian banyak yang ditalkin itu nggak ada yang bisa ngucapin kecuali sedikit. Dari yang sedikit itu didatangin ke rumahnya, terus ditanya ke keluarganya, ini almarhum ini amalannya apa, bisa menutup akhir hayatnya itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jawaban mereka itu semuanya hampir sama. Sholat 5 waktunya masya Allah benar dijaga, sedekahnya rajin, dia semampunya gitu sedekahnya rajin. Terus kemudian dia nggak punya rasa gondok kepada saudara muslim, jiwanya pemaaf. Kalau kata Rasulullah itu, nah penghuni surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya itu seperti hati burung, pernah dengar ya? Hatinya seperti hati burung-burung gitu kan, nggak ada rasa dendam, mudah-mudahan gitu. Maksudnya begitu. Tapi itu ya susah banget. Saya itu juga susah banget, nggak ngerti itu. Astagfirullah, astagfirullah. Terakhir, innahu qaribun mujib. Sebenarnya Allah itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Akhiru al-ghurur. Ini bab terakhir, bab al-ghurur wa bihi tamam mu'an mengikat. Dengan ini maka selesai sudah bab tentang 1/4 dari kitab yang membinasakan seseorang. Wa nashra'u al-ana fi rubu'i al-ujian. Insyaallah mulai dari sekarang kita akan mulai bab terkait hal yang dapat menyelamatkan seorang. Naktafi bihadzal qadar bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.